Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati. Semoga kalian gak bosen-bosen ya. Di hari ketiga Ramadan ini aku sudah dibersamai sama... Halo, aku Salsa. Dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur. Oke, Salsa dari Nusa Tenggara Timur ya guys. BTW Salsa sekarang kesibukannya apa? Aku alhamdulillah sekarang lagi kuliah gitu ya sebagai mahasiswa di kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Semester berapa sekarang Dek? Sekarang udah jalan semester 6. Oke, udah semester 6 ya. Kayaknya Iya. waktu aku ketemu dia masih kecil. Iya. Tapi sekarang dia lebih besar dan aku lebih kecil. Oke, udah semester 6, bentar lagi 2 Iya, semester Kak. udah beres ya. Iya. BTW prodinya prodi apa nih? Oke, kebetulan di sini saya ngambil prodi yang paling kece di UTS gitu Oke, ya. emang iya prodinya paling Iya. kece. Prodi apa nih? Kebetulan nih ya saya ambil prodi bisnis digital. Oke, bisnis digital. Gen Z Iya. banget nih ya, Iya. yang dekat dengan digital. Saking dekatnya pagi siang sore HP. Iya, oke, gitu. Oke. Nah guys, hari ini kita mau ngebahas tentang Gen Z banget yang banyak kontroversi. Iya. Temanya adalah gaya komunikasi Gen Z yang sering bikin kontroversi. Kenapa sih? Ya karena kita kan sekarang tuh ada gen milenial lah, atasnya milenial, ada Gen Z, udah ada gen apa aja gitu ya. Iya. Nah, tapi gaya komunikasi Gen Z ini beberapa kali menimbulkan kontroversi gitu ya, miskomunikasi atau diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya antara gen milenial dan Gen Z-nya gitu ya. Nah, makanya di sini aku datangkan narasumber langsung. BTW dia ini kalau di asrama sih paling Gen Z ya guys ya, yang suka nge-treatment kita supaya kayak gini loh kak gitu, gini loh cara mainnya ya. Makanya kita datangkan langsung, kita mau kupas tuntas nih, kita mau bocorin rahasia-rahasia Gen Z guys. Nah, pertanyaan pertama. Iya, gimana tuh Kak? Apa sih sebenarnya typing yang kayak gimana sih yang kadang tuh sederhana tapi buat Gen Z tuh ilfeel? Oke, typing ya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman sekalian, ini dari perspektif aku pribadi. Karena kalau ngomongin terkait Gen Z ini kan banyak perspektif gitu ya. Luas gitu ya. Iya, apalagi Gen Z ini tuh rentan waktunya tuh mulai dari tahun 2000, 2000. kayak aku nih Gen Z Iya, awal. kayak- Jadi masih ada titisan milenial. Iya, jadi kayak Oke. pasti banyak Perbedaan perbedaan ya. pendapat gitu lah ya. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin typing Gen Z yang sederhana tapi bisa bikin ilfeel itu mungkin yang pertama typing yang full of emoji gitu Oke, ya. emoticon. Iya, jadi kayak sometimes ada beberapa orang yang kalau ngetik itu tiap katanya pasti ada emoticonnya. Ada emotnya gitu ya, WK. Iya, sampai kadang-kadang ada Gen Z yang bilang kayak bikin sakit mata gitu. Oke, Iya. bisa sampai gitu ya. Tapi BTW tentang emoticon ini aku jadi keinget dulu aku punya salah satu senior, dan senior aku ini setiap ngechat gitu ya, pasti tuh emotnya 3, emot ketawa sampai miring-miring. Tau gak sih emot ketawa sampai miring-miring tuh? Iya, sampai segitunya banget. Sampai sometimes tuh aku bilang, "Kak, bisa gak sih kalau ngechat nggak usah pakai emot gitu?" Sampai nggak bisa ditebak gitu, dia lagi sedih, bahagia, menderita atau apa tuh nggak bisa gitu ditebak karena full emoticon gitu ya. Bener-bener kayak setiap chatnya tuh ada emotnya. Ternyata itu buat kalian agak Iya, ilfeel agak gitu gimana ya. gitu Oke. ya. Terus apa lagi nih, ada lagi nggak? Kemudian yang kedua itu biasanya ada singkatan kata tapi yang kurang tepat gitu singkatannya. Oke, Jadi contoh. contohnya itu ada kata enggak. Oke. Gitu. Kalau kata enggak kan biasanya orang singkatannya tuh kalau enggak GA, GA atau GAK gitu atau ya. GK gitu. Tapi kadang ada orang yang tiba-tiba nulisnya atau ketiknya NGK gitu. Yang mana biasanya Gen Z tuh bacanya kayak bukan enggak tapi ngak gitu. Oh gitu ya? Iya, kayak- Atau biasanya NGA aja gitu ya, nggak ada K-nya tapi NGA jadi ngah. Iya, jadi agak Oke, rancu oke, gitu, oke. agak bingung nih katanya. Ternyata itu gitu. bikin Iya. Gen Z itu ilfeel ya, sederhana tapi bikin Padahal Gen Z sesederhana itu loh, ilfeel. tapi Oke. Wow, itu satu ya guys. Ini kita lagi pertanyaan pertama ini tentang sesuatu yang bikin Gen Z itu ilfeel. Nah, sekarang kita mau nanya lagi tentang ini yang paling bikin kita kesel kadang nih. Kenapa apa sih tuh? Gen Z ini nggak suka baca chat yang panjang-panjang? Oke. Kan jadinya miskomunikasi gitu ya, karena nggak Iya. ngebaca informasinya dengan baik. Itu kenapa sih? Oke, biasanya itu terjadi karena ada dua kemungkinan gitu Oke. ya teman-teman. Jadi yang pertama itu karena
mungkin si Gen Z ini merasa bahwasanya narasinya itu kurang menarik gitu. Nah, narasinya ini kurang menarik, narasinya seperti apa gitu biasanya nggak to the point gitu. Narasinya tuh kayak ya udah basa-basinya kebanyakan. Kebanyakan basa-basi, jadi nggak to the point. Jadi Gen Z kadang kayak apa sih nggak jelas gitu, kayak ya udah di bawah-bawahnya nggak bakal dibaca lagi karena awalnya udah kayak ngebosenin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya sama sih sama kayak tadi gitu kan, kayak masih terkait dengan basa-basi ini. Kadang ada orang yang ngasih informasi tuh kayak terlalu bertele-tele gitu, kadang nggak apa ya namanya, nggak to the point lah intinya. Iya, gitu. intinya sama kayak tadi gitu lah ya, nggak to the point gitu. Intinya karena Gen Z tuh nggak suka yang terlalu ribet, ribet gitu. Pengennya instan-instan ya kak. Iya, seperti itu Kak Uji. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi males balas chat yang panjang-panjang. Oke. Nah, ada satu lagi nih yang bikin kesel. Udah males balas chat yang males baca yang panjang-panjang, tapi juga males balas chat. Ini kenapa sih? Kadang kalau di chat suka centang 2 biru terus nggak dibales gitu. Itu kenapa sih? Kenapa? Oke, kalau yang satu ini mungkin yang pertama si Gen Z ini merasa bahwasannya ini chat yang bisa dibalas di dalam hati gitu. Jadi ini gue nih pakai perasaan ya. Dibalas dalam hati. Jadi kayak sangat tidak perlu lagi untuk dibalas gitu. Nggak sadar gitu ya, secara tersadar aku kayaknya udah balas deh tadi gitu ya. Bener. Jadi kayak itu sesuatu yang aku udah balas dalam hati, udah nggak perlu lagi dibalas gitu. Jadi gitu. Terus yang kedua itu biasanya karena suatu chat gitu ya teman-teman, yang kayaknya si Gen Z ini udah berpikir bahwasannya yang ngirim chat ini udah tahu jawabannya gitu. Jadi seperti contohnya kayak contoh kayak makasih gitu kan kalau makasih itu udah pasti tahu lah ya kita bakal jawab apa sama-sama gitu kan. Cuman kayak itu nggak perlu lagi dibalas gitu menurut Gen Z ini ya gitu. Gen Z ini kayak nggak perlu lagi dibalas. Jadi udah dibiarin aja. Kalau misalnya dibalas kayak makasih, nanti kamu jawab sama-sama. Terus aku bilang lagi, oke, dijawab iya. Kan endingnya nggak kelar ya. Oke. Berarti kayak lebih baik mengakhiri yang memang sudah harusnya berakhir. Ya, kok jadi quotes of the day. Oke. Jadi gitu ya guys. Ternyata emang Gen Z ini nggak suka ngebaca chat yang terlalu panjang. Jadi kayak mungkin lebih suka yang chatnya dikirimnya beruntunan. Ya nggak sih? Yang kayak Assalamualaikum. Kirim, terus kamu di mana? Kirim. Ikutan yuk sore ini jalan gitu. Nah, jadi lebih ke yang kayak gitu ya. Bukan yang satu chat tapi panjang. Itu kayaknya bakal males dibaca gitu. Sip. Jadi kayak gitu ya guys ya. Betul. Ternyata Gen Z ini selain gaya typingnya yang memang agak berbeda gitu ya. Ternyata cara membaca typing orang juga ada suka nggak sukanya gitu ya. Tapi ada tapinya. Ini kan kita hidup di dunia bukan hanya tentang gen milenial, Gen Z, Gen Alpha ataupun gen-gen sebelum itu gitu ya. Tapi kita hidup di dunia ini yang realitanya kita harus berkomunikasi mungkin sama dosen, ya sama atasan kita mungkin kalau di dunia kerja, atau sama rekan kerja yang mungkin teman-teman kerja sama gitu. Otomatis kan kita nggak boleh ya membuat ego kita ya aku mesti paling Gen Z nih, jadi ya udah kalau aku nggak suka ya aku nggak bakal balas gitu. Nah itu gimana tuh, bahaya nggak sih? Sebenarnya kalau ditanya bahaya apa enggaknya, ini sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. Karena kita nggak bisa nih menerapkan apa yang kita terapkan sebagai anak Gen Z ini di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan. Karena di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan itu ada yang namanya etika berkomunikasi gitu. Nah jadi etika berkomunikasi ini ya sangat penting gitu ya, karena itu merupakan adab gitu ya, adab kita kayak komunikasi kepada atasan gitu dalam dunia kerja, kemudian komunikasi pada dosen dalam dunia pendidikan, kuliah, komunikasi kepada guru gitu kan. Jadi kan kita nih membutuhkan gitu ya, posisinya kita yang butuh gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, mau itu kita Gen Z atau enggak gitu kan, sebaiknya ya lakukan seprofesional mungkin gitu. Jadi itu sangat tidak tidak dianjurkan. Oke. Di dunia kerja dan lain-lain. Sip. Ada tips nggak biar komunikasi sama Gen Z ini tuh tetap asik dan seru gitu? Kalau tips untuk ngobrol sama Gen Z biar tetap asik, ya caranya cuma satu ya, asik aja sama Gen Z gitu. Kalau menurut aku gitu ya, karena Gen Z itu paling suka
kalau obrolannya nyambung gitu. Kalau obrolannya nyambung, asik, seru, itu Gen Z tuh paling semangat untuk menanggapi gitu. Jangan yang apa ya, yang monoton gitu, kayak topiknya aneh, cringe gitu dan lain-lain gitu. Kadang kan ada yang nggak bisa nyari topik, apalagi yang kayak cuman basa-basi doang, itu kayaknya bakal di skip gitu. Jadi kayak diusahakan gitu, kayak ya udah so asik aja sama obrolannya, cari topik-topik yang seru seperti itu. Sip. Jadi guys, segenzi apapun kita ya, tapi tetap utamakan adab. Iya benar banget. Segenzi apapun kita, gimana pun gaya komunikasi kita, tetap utamakan adab, karena itu nomor satu dari segi komunikasi gitu ya. Dalam ilmu komunikasi juga dipelajarin, dalam agama kita juga ngajarin gitu bahwasanya komunikasi itu penting. Yang namanya komunikasi pasti dua arah. Kalau timbal baliknya gitu. Kalau satu arah itu cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, makanya ya kalau mau komunikasi kita baik, ya upayakan kita bisa komunikasi dua arah gitu. Jadi ya coba sekarang buat Gen Z di luar sana yang WA-nya dicek-cek lagi gitu, adakah chat yang belum aku balas gitu. Coba dicek sekarang gitu ya, kan kasihan juga nanti ada teman yang mungkin nunggu balas chat kita gitu kan. BTW Salsa pernah nggak ngabain chat orang? Sejauh ini sih yang diabaikan hanya yang basa-basi aja. Yang cuma salam tapi nggak nyampein intinya. Kalau yang emang penting dan to the point, itu pasti itu di nomor satu kan. Aku orang yang fast respon kok. Fast respon ya, tolong ditandai. Kalau slow mungkin lagi nggak ada kuota. Boleh nanti dibeliin kuota ya buat Salsa ya. Jadi gitu ya guys, intinya kalau ngechat tuh ya to the point aja lah, jangan basa-basi yang nggak jelas gitu ya. Ataupun kadang bahkan kesel juga tahu orang ngechat cuma salam doang atau hai atau p doang gitu kan. Kayak kadang pengen lanjutin p q r s t u. Kayak ini kan kita nggak lagi belajar tentang abjad lagi gitu ya. Jadi ya komunikasi tuh gunakan sebaik-baiknya gitu. Salam, sampaikan tujuannya apa gitu. Sama ini sih, aku punya tips nih, biar kalau misalnya kadang kan ada nggak sih broadcast yang ngebosenin. Iya. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi mau buat broadcast, itu tuh jangan pengumuman penting, info penting, kata awalnya tuh jangan kayak gitu, jangan kayak info lomba apa. Pokoknya intinya tuh buat judul itu tuh semenarik mungkin. Kayak contoh, aku biasanya biar teman-teman aku mau baca, aku suka bikinnya tuh kayak gini. Halo, kamu harus tahu ini loh gitu. Atau guys, kamu udah baca ini belum gitu. Jadi mereka tuh ngerasa ini chat biasa, karena kan di WA tuh ada yang sekilas kelihatan kan. Nah jadi mereka tuh bakal ngira ini tuh chat biasa, yang mau nggak mau mereka bakal ngebuka. Tapi kalau kata awal broadcastnya udah kayak info penting, pengumuman penting, itu kayak salamnya lengkap biasanya. Atau cuma di atasnya salam doang, itu tuh mereka udah kayak udah males lah, ini paling bacaan jualan. Nggak tahu nih, ini paling seminar apa nih gitu ya. Nah tapi kalau pengen seru ya buatnya tuh yang seru juga gitu. Buat kata-kata tuh di judul tuh yang penuh tanda tanya. Yang penuh tanda tanya supaya orang yang mau ngebuka tuh kayak bersemangat nih apa sih gitu. Kalaupun masih bingung kan sekarang banyak ya referensi. Bener banget. Referensi untuk broadcast dan lain-lain gitu kan. Ada di semua AI lah ya, apalagi yang paling tren sekarang ChatGPT gitu ya. Itu juga menyediakan lah ya, menyediakan segala layanan kayaknya. Oke. Oh iya, sama aku teringat satu lagi gaya komunikasi Gen Z yang sekarang itu yang suka melawan EYD. Yang harusnya huruf awalnya itu kan kita kalau ngomong tuh pasti kalau ngetik huruf awalnya tuh gede kapital, ya kan, kapital ya. Tapi mereka tuh sukanya yang comel-comel, semuanya huruf kecil guys. Karena biasanya Gen Z itu berpikiran bahwasannya kalau yang kecil semua itu estetik gitu. Gitu ya, spek botol Yakult. Oke. Jadi kalau ada kapital doang, kayak kapital di awal tuh kayak ngerasanya ada yang aneh gitu ya. Jadi harus kecil aja semua, kalaupun mau gede aja semua gitu. Tapi ingat kamu nanti buat skripsi jangan kayak gaya Gen Z ya. Sip. Oke, terakhir pesan buat Gen Z di luar sana.
tadi ya, segenzi apapun kita, gunakan gaya komunikasi sesuai adabnya gitu. Dua arah, jangan diabaikan. Kan kalian juga nggak suka kalau diabaikan. Oke. Sip, itu aja guys obrolan aku bareng Kak Salsa, si paling genzi di asrama. Pada episode ketiga ini, semoga ini menjadi pembahasan yang seru dan sedikit bocoran-bocoran buat temen-temen biar tahu nih gaya-gaya typingnya genzi gitu. Supaya kita ini yang milenial perbatasan sama genzi perbatasan nih bisa tetap nyambung gitu ngobrolnya sama si genzi ini gitu. Dan pesan lagi buat genzi di luar sana, tetap semangat ya menjalani hidup, please jangan malas-malas, oke? Sip, itu aja dari aku dan Salsa, dan nggak capek-capek aku ngingetin teman-teman untuk jangan lupa tonton podcast kita di seluruh platform sosial media Liputan Sumbawa, ada di TikTok, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Oke, stay tune, tunggu episode-episode seru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.